Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa syukur ini kalau dibilang sebagai terima kasih pun belum cukup. Karena biasanya mengucapkan terima kasih itu kalau pemberiannya itu dapat diukur. Tapi ternyata pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak bisa diukur. Makanya jangan sampai kita jatuh kepada dosa yang dapat membuat negeri ini hancur. Di antaranya adalah kufur nikmat. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang ketika Anda membaca ayat ini cocok sama negeri kita. Yaitu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memisalkan qaryatan, suatu negeri yang aminah, yang aman. Alhamdulillah negeri kita aman. Antum sholat, haji, puasa masih lancar. Mutmainnah, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang mana rizkinya, nikmatnya itu ada di setiap penjuru tempat negeri tersebut. Di Indonesia alhamdulillah apa yang enggak ada. Tapi ada lanjutan ayatnya. Fakafarat bi an'umillah. Tapi negeri itu kufur sama nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayatnya fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah akan memberikan pakaian kelaparan ke negeri tersebut. Karena mereka kufur dari nikmat Allah. Makanya ucapkan alhamdulillah. Jangan sungkan-sungkan. Walaupun kufur nikmat ini masuknya kepada kufur kecil. Tapi itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Makanya antum tahu siapa ikonnya kufur nikmat? Ada yang tahu yang tidak mengaku bahwa nikmat ini dari Allah? Siapa? Iya, Qarun ya. Yang dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Ini semua harta yang ada pada diriku gara-gara saya pintar. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang 10 jalan untuk keluar dari azab akhirat. Yang mana pertama kita sudah pernah membahas tentang taubat, yang anak kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan santri ya. Yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas jalan untuk selamat dari azab akhirat yang kedua, yaitu musibah. Musibah. Nah, antum insyaallah masuk akal lah ya. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah kepada kita kecuali karena ada hikmahnya. Tapi yang rugi, ada orang-orang yang sudah dapat musibah berat dari Allah, tapi justru orang ini tidak diampuni dosanya. Bahkan malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena musibah. Bayangin, dia sudah ngerasa sakit dari musibah itu, dapat murka dari Allah. Tapi pertama-tama, antum harus tahu bahwa musibah itu datang kapan saja. Dan tidak bisa diukur. Ini semua sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pernah atau sering berdoa ya, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehilangan nikmatmu. Wa tahwili afiatik, dan berpindahnya kesehatan yang engkau berikan. Wa fujaati nikmatik. Wa fujaati nikmatik, pakai kok ya.
Dan nikmat itu artinya bencana. Bencana yang datang tiba-tiba. Sekonyong-konyong begitu ya. Beda antara nikmat sama nikmat. Kalau nikmat artinya bencana, malapetaka. Wa fujaati nikmatik, dan malapetaka bencana yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhotik, dan aku berlindung dari semua murkamu. Jadi memang ada yang namanya musibah tiba-tiba, dan kita lihat dengan mata kepala kita sehari-hari. Dan musibah itu pertama, datang tiba-tiba bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, kalau musibahnya besar, itu mengubah kondisi kehidupan seseorang. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau musibahnya besar, biasanya orang yang tertimpa musibah itu akalnya nggak berfungsi. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya bersikap dengan musibah ini. Makanya pembahasan ini bukan cuma pembahasan. Walaupun misalnya antum belum, na'udzubillah min dzalik ya, belum terkena musibah. Kalau seandainya wal'iyadzubillah terkena musibah, pembahasan kita kali ini yang antum harus ingat-ingat. Subhanallah, ada suatu cerita kabar di koran Arab sana, Saudi. Seorang ibu yang kehilangan 3 anaknya dalam satu saat sekaligus. Jadi ada seorang anak yang umur 3 tahunan sama umur 4 tahun ya, beda setahun. 2 anak ini dibawa ke tempat penyembelihan sama ayahnya. Ayahnya nyembelih kambing di hadapan kedua anaknya. Nah, ibunya sedang menyusui anak yang masih bayi, disusui. Subhanallah, ketika ayahnya pergi mau mencuci kambing ini, sama anak yang umur 4 tahun, diambil pisaunya, dipraktekkan ke anak yang umur 3 tahun. Disembelih. Ibunya lagi nyusui. Ayahnya lagi ngebersihin. Tahu-tahu anak yang menyembelihnya teriak karena kaget. Akhirnya ibunya ninggalin bayi yang disusuinya, ditinggalkan di balai ya, apa balai itu? Apa balai bahasa? Iya, dipan ya, di dipan, di pinggir ditaruhnya karena kaget ngedengar anaknya teriak. Ditaruh di pinggir, pas dilihat ternyata adiknya umur 3 tahun sudah meninggal, digorok sama sama kakaknya yang 4 tahun. Kakaknya lari karena paniknya ketabrak sama mobil di depan rumahnya. Sedangkan anak yang bayinya jatuh dari dipan itu meninggal juga sekaligus. Dan ini bukan kisah lama ya, Ana lupa baca kapan itu. Ada di Saudi, di suhuf, di korannya Saudi. Subhanallah. Yang namanya musibah itu datang tiba-tiba dan mengubah sekaligus kondisi seseorang. Taib, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, musibah itu apa? Kita mendefinisikan musibah itu sebagai apa sih? Cobaan, terus ujian, teguran, bencana, semuanya betul. Yang paling mendekati adalah cobaan. Dan cobaan ini bukan sesuatu yang berat saja. Musibah itu bahkan sesuatu yang kecil pun, tapi itu bikin diri kita itu terganggu. Rasulullah SAW mendefinisikan musibah. Dalam hadisnya, ma asabal mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha. Kata Rasulullah SAW, apapun yang menimpa seorang mukmin dari musibah, dari rasa capek, rasa lelah, rasa gundah, hal apapun yang mengganggu dirinya, adza wala gham juga sama, gundah, hatta syaukah, hatta duri, yushakuha, yang mana duri ini nggak sengaja ketusuk dirinya, illa kaffarallahu biha sayyiati, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Itu musibah, jemaah. Berarti kalau misalnya ada yang capek terus ngantuk nih sekarang, musibah. Iya kan, ngantuk bikin capek, nggak enak kan ya. Nah, iya. Atau misalnya kedinginan, musibah.
Atau misalnya hari yang sangat panas, itu musibah. Di jalan tahu-tahu ada yang nyerempet, musibah. Banyak debu, musibah. Batuk, apapun yang mengganggu antum secara umum, itu musibah. Bukan hanya sesuatu yang bikin antum apa istilahnya ngejeledek gitu ya, dar gitu. Oh, kaget saya. Bukan hanya itu, tapi sesuatu yang ganggu antum itu musibah. Nah, ruginya ternyata ada orang yang kena musibah gak dapat apa-apa itu. Nah, bagaimana cara kita bermuamalah dengan musibah itu? Jadi benar, musibah itu jamaah dapat menghapus dosa. Cuman kadar menghapus dosanya itu sesuai dengan bagaimana kondisi kita terhadap musibah itu. Dan bukan hanya satu tingkatan. Yang akan kita bahas adalah 4 tingkatan. Ya, 4 tingkatan bagaimana kita menyikapi musibah ketika datang. Yang pertama, dan ini adalah keadaan yang banyak dari kaum muslimin, tingkatan pertama ini, tapi ini tingkatannya haram, gak boleh kita lakukan. Yaitu adalah at-tasakhut. Tasakhut itu murka sama takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak kaum muslimin seperti itu. Sebagaimana anak tadi sebutkan, yang namanya musibah itu bikin ilfil, bikin akal kita gak berfungsi. Emosi duluan, hawa nafsu duluan yang menguasai kita. Makanya perlu latihan bagaimana menyikapi musibah itu. Yang jadi masalah, ketika ada orang yang tasakhut, murka, marah sama Allah, maka Allah akan murka kepadanya juga. Karena ketika dia murka sama musibah, berarti dia murka dengan takdir. Siapa yang mentakdirkan? Allah. Itu sama sudah. Antum murka sama takdir, antum murka sama Allah. Murka sama kejadian, murka sama yang memberikan kejadian tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin menguji suatu kaum, Allah memberikan musibah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan musibah kepada kaum tersebut. Kita tanya, kok kenapa ya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah menguji mereka? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau antum semakin banyak musibahnya, itu tandanya Allah tuh ingin kebaikan bagi antum. Allah itu cinta sama antum. Antum tahu siapa makhluk yang paling berat musibahnya? Para nabi, Rasulullah SAW diantaranya. Kata Rasulullah SAW, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balanya, musibahnya para nabi. Jadi bagaimanapun musibah yang kita dapati itu belum seberapa dengan para nabi itu. Yang mana jelas para nabi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu Rasulullah SAW ayahnya meninggal ketika kapan? Ketika di dalam kandungan. Yang mana kata para ulama itu asyaddul yutam. Keyatiman yang tingkatannya paling tinggi. Ketika engkau tidak bisa mendengar suara ayahmu. Tidak bisa menghirup aromanya. Tidak bisa menyentuh kulitnya. Tidak tahu wajahnya. Lahir-lahir sudah tidak punya ayah. Dan ibunya meninggal pas umur berapa? 6 tahun. Pas kapan meninggalnya? Pas lagi safar. Niatnya pengen ziarah ke kuburan ayahnya. Pas datang ke Madinah, pas pulang sekitar di daerah Abwa, ibunya kecapean meninggal. Pada safar pertamanya Rasulullah. Itu baru secuil dari awal lahirnya. Bahkan diuji sebelum lahir Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang lebih berat yang menimpa Rasulullah SAW. Lanjutan hadisnya, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Fa in radiya falahur ridha. Apabila kaum itu ridho, terima atas takdir Allah, falahur ridho, maka Allah akan meridhoinya. Sebaliknya wa in sakhita falahus sukht. Kalau kaumnya ini murka, menyalahkan keadaan, maka baginya juga murka Allah. Makanya hati-hati. Beda ya antara mengeluh sama murka. Kalau mengeluh istilahnya seperti curhat, ya nggak apa-apa.
Kan kita biasa kalau misalnya tertimpa musibah, dengan kita cerita sama teman kita, rasanya lebih ringan. Ya kan? Itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau sampai menyalahkan keadaan. Kenapa ya cuman anak doang yang disiksa begini? Yang lain kayak gitu. Karena kita nggak tahu bagaimana ujian-ujian orang lain. Bedanya antum ngeluh, mereka nggak ngeluh. Pernah datang seseorang ke Ahnaf bin Qais, seorang ulama ahlu hadis, ngaduin sakit gigi. Ahnaf, kok saya sakit gigi mulu ya? Kata Ahnafnya, wallahi laqad faqadtu basari mundu arba'ina sana. Walam aqul li ahadin. Kata Ahnaf, demi Allah, ana sudah buta 40 tahun dan gak ada satu pun yang ana ceritain. Ahnaf bin Qais, rahimahullah. Para ulama seperti itu. Bahkan ada seorang ahli hadis juga, ana lupa namanya. Datang, ahli hadis ini sedang kena bisul. Ada bisul di tangannya kalau nggak salah. Datang seorang muridnya, ya Syekh, ente nggak sakit itu bisul di situ? Kata Syekhnya, gimana kalau bisulnya ada di muka? Gimana kalau bisulnya ada di hidung? Gimana kalau bisulnya ada di kepala? Gimana kalau bisulnya ada di dekat bibir? Gimana kalau gimana sampai muridnya bilang, demi Allah, ana sampai ngerasa itu bisul adalah nikmat yang besar yang ada pada Syekh ana itu. Saking gimana. Kita nggak tahu gimana musibah yang tertimpa pada orang lain. Mereka tutupi. Antum jangan kayak gitu, malu-maluin dong ngelihat dia. Seperti tadi Ahnaf bin Qais, 40 tahun dia. Buta nggak pernah cerita, nggak ada yang tahu. Ini cuma sakit gigi gitu kan. Hati-hati dengan tasakhut. Beda sama curhat. Curhat cerita nggak apa-apa. Tapi kalau ada nyalahin takdir, kenapa cuman ana? Ya Allah, nggak selesai ini musibah. Ya Allah kok kayak gitu. Itu yang jadi masalah itu. Terlebih lagi kalau sampai melakukan perbuatan. Ya, kalau sudah melakukan perbuatan itu udah sampai ke dosa besar. Jadi menyalahkan takdir, tasakhut, murka sama takdir, dan melakukan perbuatan. Contoh seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man mazzaqa thawban aw daraba sadran inda musibatin, barang siapa yang menyobek-nyobek pakaian atau memukul-mukul dadanya ketika tertimpa musibah, faka'annama akhadha rumhan yuridu an yuqatila rabbahu bihi. Seakan-akan dia mengambil tombak, pengen ngajak perang Robnya dengan tombak itu. Jadi jangan pernah antum nyalahin sampai melakukan sesuatu. Terutama kalau tidak salah di Indonesia ini ada beberapa di daerah yang kalau ada suaminya meninggal, istrinya cukur rambut. Harus cukur rambut. Itu bentuk dari berkabung ya, masa-masa sedih harus cukur rambut. Terus nggak boleh pakai baju bagus. Nggak ada muskilah kalau laki-laki ya. Kalau perempuan bajunya nggak boleh bersolek ya. Tapi sampai cukur rambut, nyobek-nyobek baju, mukul, ada perlakuan sebagai protes dari takdir, itu sudah mencapai dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau sudah seperti itu tadi, fa'alaihi sukhat, Allah pasti akan marah kepadanya. Hati-hati. Ini yang pertama, yaitu at-tasakhut, ketika seseorang murka dengan takdir. Sekali lagi, ini adalah tingkatan yang paling banyak yang kita lakukan. Mungkin ana pun, ya walaupun na'udzubillah min dzalik, mungkin ana pun bisa jadi pernah melakukan hal itu. Terus kita berlatih, terus kita berusaha untuk menahan diri dari murka atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah musibah ya. Ketika seorang keluarga kehilangan kepala keluarganya, kondisinya langsung berubah. Ekonominya langsung ambruk, anaknya langsung murung, gak ada pendidikan dan sebagainya macamnya. Ibunya meninggal juga seperti itu. Musibah kebakaran juga seperti itu. Efeknya itu bisa lama, jangan. Cuman bagaimana kita menyikapinya, ini yang jadi muskilah. Ini yang pertama. Tingkatan menghadapi musibah yang kedua adalah tentu ya, sabar. Adalah bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri. Menahan diri walaupun sakit. Antum tanya siapa yang kena musibah nggak sakit gitu kan? Ini tingkatan kita lah ya. Di antara kita mesti kayak gitu. Ketimpa musibah sakit. Kecucuk duri sakit.
Ada orang nyelip di depan kita mau hampir nabrak, kesel. Cuman sabar tuh ditutup sama kita. Tek. Semakin musibahnya besar, rasanya tuh di sini berat. Aduh. Itu sabar. Jangan diucapkan, jangan dilakukan. Intinya sabar ditahan. Tek. Astagfirullahaladzim. Serahkan sama Allah. Itu namanya sabar. Akan tetapi jamaah, sabar itu juga ada caranya. Antum tahu ada waktu limitnya sabar. Kapan waktu limitnya sabar? Ada yang pernah tahu jamaah? Sabar itu pas kapan? Pukulan pertama, betul. Dalam suatu hadis ada seorang wanita yang nangis di depan kuburan. Nangis sampai nyalahin takdir. Lalu Rasulullah SAW bilang, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Kata wanita ini, ilaika anni. Sana yang nggak usah deket-deket. Fa innaka lam tusib bi musibati. Karena engkau belum pernah bisa merasakan musibahku. Engkau nggak tahu gimana beratnya musibahku. Wanita ini nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Rasulullah pulang, para sahabat bilang, innahu Rasulullah. Tadi yang kamu marahin itu Rasulullah. Kata wanita ini, bahkan di dalam hadisnya diriwayatkan, ka'annahu akhadha bil maut. Saking kagetnya sampai mau mati itu perempuannya. Saking kagetnya. Akhirnya wanita ini datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ana lam a'rifka. Ya Rasulullah, aku tadi nggak tahu kalau itu engkau. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar adalah ketika pukulan pertama. Maksudnya, ketika baru tertimpa musibah, tak, pukulan pertama ini, antum sabar, itu baru sabar. Kalau sudah tertimpa musibah, terus antum murka sama takdir, itu lalu setelah itu sabar, semuanya juga kayak gitu. Pasti dong, karena misalnya seperti ini. Antum na'udzubillah min dzalik kehilangan uang besar. Antum marah-marah sama takdir. Uangnya nggak bakal datang kan, ketika marah-marah kan. Kalau sudah marah-marah, uangnya nggak datang, ada pilihan lain nggak selain sabar? Nggak ada, ya udah sabar. Gimana lagi, duitnya udah nggak ada. Tapi itu bukan sabar namanya. Nah ini susahnya itu seperti ini. Makanya pahalanya sabar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang sabar, pahala mereka itu bighairi hisab, diberikan dengan tanpa hitungan. Artinya pahalanya yang ngejamin Allah. Semua yang dijamin sama Allah itu nggak bisa difikirin sama akal kita. Sama kayak puasa, pahalanya langsung kata Allah. Illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi kata Allah. Dan aku yang langsung membalasnya. Ini sabar dari Allah langsung. Yang jadi masalah itu sabar ketika pertama kali tak. Itu yang jadi masalah. Harus diingat-ingat terus ini. Dan ini musibah sekali lagi bukan hal yang besar aja. Tapi hal-hal yang kecil. Apapun. Ada seseorang yang gibahin antum. Itu musibah itu. Pokoknya hal apapun yang mengganggu diri antum itu musibah. Antum yakini itu musibah. Dan antum harus sabar. Dan sabar ini adalah tingkatan yang paling pertama dari menghadapi musibah yang baik. Kalau yang tadi tasakhut itu yang paling buruk. Tapi ini yang baik baru pertama itu sabar. Tapi inda sadmatil ula. Jangan kita marah pada tabrakan pertama. Hentakan pertama itu yang jadi muskilah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sabar ya. Jadi ketika sedang di puncak-puncaknya, apapun musibahnya, ya antum sakit apapun itu, ada hal-hal yang mengganggu apapun, maka antum harus sabar. Ya. Dan sampai kapan jamaah? Suka banyak yang nanya, Ustaz sampai kapan sih saya harus sabar? Apakah sabar ada batasnya? Maksudnya sabar ada batasnya tuh kayak gimana? Terus misalnya gini, antum sabar bentar, terus antum marah setelah itu. Gitu maksudnya sabar. Ana nggak paham. Sabar ada batasnya tuh kayak gimana, ana nggak paham. Padahal yang namanya sabar itu ketika musibah tertimpa kita. Dan musibah itu akan terus menimpa kita. Sampai kapan ya? Sampai mati. Berarti sabar sampai mati.
Kalau sabar ada batasnya sama dengan nggak sabar, itu namanya beda lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menguji seorang hamba dari anaknya, dari dirinya, dari hartanya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan dosa lagi di hamba tersebut, sampai hamba tersebut masuk surga. Dalam hadis yang lain yang sahih, innal abda la yakunu indallahi manzilatan fil jannah. Ada seorang hamba yang sudah ditakdirkan dia itu punya kedudukan di surga sama Allah. Ini hamba nih udah diciptain, dia harusnya di ahli surga. Tapi fama yablughuhu atau fama yablughuhu amaluhu. Tapi kedudukan di surga ini gak bisa disampai oleh amalan seorang hamba ini. Jadi dari segi amalnya ini mah gak cocok masuk surga. Apa yang terjadi? Fama yazalullahu yabtali hatta yuballighahu iya. Allah terus mengujinya sampai ia sampai kepada derajat tersebut, kepada kedudukan di surga itu. Jadi sampai kita masuk surga, sampai kita berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosa. Syaratnya sabar. Maka dosa-dosa kita akan dihapus. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar dosa kita dihapus. Tapi apakah kita dapat pahala? Jawabannya belum tentu. Naam, dengan sabar dosa dihapus tapi belum tentu dapat pahala. Jadi ada syaratnya. Ente kalau mau dosanya dihapus, sabar. Tapi kalau mau dapat pahala beda lagi. Namanya adalah ihtisab. Ada yang pernah dengar ihtisab itu apa? Jamaah, biasanya kalau lagi puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab itu apa? Ihtisab itu kalau diartiin secara bebasnya adalah nggak mau rugi. Tapi nggak mau ruginya sama Allah. Dan ini dapat pahala. Artinya, antum dapat musibah, antum sabar, ya Allah, aku tunggu pahalanya dari musibah ini, dari sabarku ini. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ada orang tertimpa musibah, faltasbir wal tahtasib. Sabar dan ihtisab. Jadi sabar ditahan, tapi jangan mau rugi, ya Allah. Saksikanlah sabarku ini, aku menunggu pahalanya nanti di akhirat, ya Allah. Jadi bagaimana ketika seorang muslim tertimpa musibah, hatinya selalu bergantung sama Allah. Dan kebanyakan kaum muslimin seperti itu, bahkan orang kafir. Disebutkan di Al-Quran, ketika mereka di lautan, dapat musibah, dapat badai, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka doa sama Allah mukhlis, ikhlas. Orang kafir ikhlas, bisa ikhlas kapan? Pas musibah besar aja mereka. Tapi falamma anjahum, ketika diselamatkan sama Allah, idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Mereka berbuat baghi, berbuat keburukan, kemaksiatan. Ini yang jadi muskilah. Jadi hati-hati, kita doanya sama Allah pas waktu musibah aja. Walaupun iya, musibah ini kan teguran buat kita. Teguran biar ini hamba tuh sadar ente tuh gak punya apa-apa. Ngantuk dikit gak bisa dilawan. Ototnya segede apa? Ngantuk gak bisa dilawan. Ototnya segede masjid ini, ngantuk ya ngantuk. Sakit perut, ada yang bisa ngelawan? Pengen buang air besar, mules-mules. Cegukan. Mana pernah? Lagi ngisi cegukan. Ya Allah, lemah sekali kita ya. Cuman gara-gara cegukan gak bisa ngomong. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tahu ente itu lemah. Seperti itu. Makanya antum harus punya satu waktu yang antum tentukan. Yang di waktu itu antum tuh harus angkat tangan doa sama Allah. Apapun. Termasuk doa yang tadi yang ana sebutkan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Wa tahwili afiatik, wa fujaati nikmatik, wa jami'i sakhatik. Doa itu terus. Minta ampun. Dan minta dijaga kenikmatannya, dijauhkan dari musibah yang datang secara sekonyong-konyong, tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi ihtisab artinya bisa dibilang caper sama Allah, boleh ihtisab tuh. Iya, penuh harap, iya. Maksudnya kadang-kadang kan orang bingung ya, ihtisab itu kalau dalam bahasa Arab ihtasaba, menghitung-hitung. Hitung-hitung apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan mau rugi, hitung-hitungan.
Hitung-hitungan sama Allah, hitung-hitungan boleh. Ya Allah, ini saya sudah sabar, ya Allah, saya tunggu nanti di akhirat. Dia mengharap pahalanya nanti di hari kiamat. Itu namanya ihtisab. Dan ini namanya sabar. Permisalan sabar ini seperti orang yang minum obat. Pahit. Tapi sabar, udah gimana lagi biar sembuh kan. Pahit, gak enak rasanya. Tapi diminum sama dia. Baik. Itu adalah dua martabat, dua derajat, dua tingkatan dalam menghadapi musibah. Belum ya? Masuk jam 7 ya. Kira-kira ada lagi gak tingkatan yang lebih tinggi jamaah dari sabar? Jawabannya adalah ada. Tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan berarti tingkatan yang ketiga ya. Yang pertama adalah murka sama takdir Allah. Yang kedua sabar. Yang ketiga adalah ar-ridho. Rela. Apa bedanya sabar sama rela? Kalau rela, kalau ridho itu dia bisa menikmati. Bisa enak rela, ridho. Kalau sabar, rasanya gak senang. Cuman ya udahlah. Seperti tadi, orang yang minum obat, pahit, itu sabar. Tapi kalau ridho, udah apa? Istilahnya udah kapalan lidahnya, udah kebal ya sama pahit. Diminum, enak-enak aja, klek. Seperti orang yang makan lalapan pare. Ya, pahit cuman keras kayak sambal, enak aja. Padahal itu pahit tuh kan. Nah, itu dia. Itu namanya ridho. Dan ridho tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau sudah orang ridho sama Allah berikan, udah nggak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi faman radiya falahur ridho. Iya. Ini kayaknya nggak usah kita bahas. Kita langsung aja, ini mafhum insyaallah ridho ya. Ridho itu artinya jangan sampai, kalau tadi anak permisalkan gini, kalau sabar, dia tahan tubuhnya dari berbuat keburukan, dia tahan lisannya dari menyalahkan, tapi hatinya masih kerasa sakit. Tapi kalau ridho, hatinya enak, kena musibah ya udah, mau gimana lagi gitu, dia takdir Allah. Karena dia itu punya husnudzon sama Allah. Husnudzon, ini yang paling baik. Mau gimana pun takdirnya, berat apapun musibahnya, itu yang paling baik dari Allah. Ana sering ceritakan ke santri-santri tentang kisah seorang raja sama menteri yang ngomongnya cuma satu kalimat. Menteri penasehat gitu ya. Menteri ini kalau ngomong cuma satu kalimat yang berbunyi al-khairu khiratullah. Yang paling baik pilihan Allah. Menterinya cuma itu aja. Yang paling baik pilihan Allah. Suatu hari, rajanya kena penyakit kulit yang membuat kelingkingnya itu harus diamputasi. Diamputasi, hilang kelingkingnya. Dia galau ini raja. Saya seorang raja tapi cacat. Ininya gak ada kelingkingnya. Akhirnya dipanggil menterinya. Menteri sini. Ini saya cacat nih menteri, gimana? Jawaban menteri, al-khairu khiratullah. Yang paling baik adalah pilihannya Allah. Rajanya ngamuk, kurang ngajar ente. Anak cacat begini dibilang baik, masukin ke penjara. Dimasukin ke penjara, menterinya di penjara. Pas masuk penjara, al khairu khiratullah. Yang paling baik pilihan Allah, kata menterinya. Akhirnya rajanya udah kesel. Ya udah, anak pengen jalan-jalan deh. Panggil pengawal 2 orang, siapin kuda. Pengen jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Ternyata di tengah jalan itu ada orang-orang bawa senjata. Bawa senjata yang mana mereka itu sekte sesat. Yang mana kalau ada orang melewati daerah itu, mereka jadiin sesembahan bagi Tuhan-Tuhan mereka. Disembelih, dijadiin sesembahan. Sesajen istilahnya gitu ya. Tiba-tiba rajanya ditangkap, pengawalnya dua-duanya ditangkap. Disembelih satu-satu pengawalnya dulu, satu. Yang kedua, disembelih, dijadiin sesajen. Pas nyampe ke bagian rajanya, ada salah seorang dari sekte sesat itu ngelihat jarinya nggak ada. Wah, ini cacat, ini nggak bisa kita persembahkan kepada Tuhan-Tuhan kita. Rajanya dibebasin. Itu mukanya pucat rajanya, datang nyeker ke istana. Ya Allah, raja kenapa ini, raja kenapa? Dimandiin, dibersihin. Rajanya sakit hati, di situ benar-benar kaget. Dan biasanya kalau lagi dalam keadaan ngedown seperti itu, yang dipanggil menterinya yang di penjara. Gimana ya? Ya udah panggil menteri deh sini, saya pengen minta nasihatnya.
Wahai menteri, tadi saya keluar sama dua pengawal saya disembelih jadiin sesajen, saya selamat gara-gara jari saya putus. Kata menterinya, al khairu khiratullah. Yang paling baik adalah pilihan Allah. Ente kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu terus? Kata rajanya. Kata menterinya, ya iya ya sang raja. Bayangin kalau raja waktu itu marah sama saya jarinya nggak ada. Terus saya bikin raja nggak pergi ke sono, mungkin raja, bayangin kalau misalnya raja ini nggak copot jarinya. Ini saya jadiin sesembahan mereka. Tapi gara-gara raja jarinya copot, gara-gara raja cacat, diselamatin dari disembelih sama sekte sesat tersebut. Oh iya juga. Terus kata rajanya, terus kenapa ente pas waktu dimasukin penjara bilangnya al khairu khiratullah? Kata menteri ini, kalau saya nggak masuk penjara, saya ikut sama raja jalan-jalan. Disembelih juga saya sama mereka. Oh begitu, al khairu khiratullah. Subhanallah. Jadi pilihan Allah walaupun terasa pahit, itu yang paling baik jamaah. Adzan Isya masih 7 menit lagi, 8 menit lagi ya. Baik. Itu tingkatan yang kedua adalah ridho. Ya. Lalu tingkatan yang paling tinggi, ada lagi yang paling tinggi jamaah. Hah? Iya, ini ketiga. Ridho itu tingkatan yang ketiga, lebih tinggi dari sabar. Jadi sudah saking biasanya kena musibah, saking sabarnya bisa jadi lama-lama jadi ridho. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manistabara sabbarahullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, sama Allah dikasihkan dia punya kesabaran tinggi sampai nanti kepada martabat ridho. Ya, Anda pernah permisalkan seperti contoh ini air ya, airnya setengah gelas. Kalau dikasih kepada orang yang ridho, pas diminum, glek, alhamdulillah, haus ana hilang, jazakallahu khairan. Tapi kalau ada orang yang murka, yang tasakhut, setengah gelas ente, penghinaan nih, marah-marah dia. Ente nggak tahu ana siapa, ana pejabat, ana wah. Makanya ridho itu dapat menghilangkan yang pahit. Walaupun pahit tapi ridho, walaupun setengah airnya ridho, nggak kerasa semuanya. Ada lagi nggak kira-kira tingkatan yang lebih tinggi dari ridho jemaah? Apa itu? Bersyukur. Nah, gimana? Antum kaget nggak? Orang ketimpa musibah bersyukur. Gimana? Ada yang mukul dah, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bener, itu ada. Walaupun terlihat, wah, gimana itu? Itu tingkatan paling tinggi. Itu lanjutan hadis yang tadi ana sampaikan. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling parah siksaannya, musibahnya adalah para nabi. Lanjutan hadisnya, wala ahaduhum afrahu bil bala min an yu'ta bil ata. Salah seorang dari para nabi, orang-orang soleh ini lebih senang dengan musibah daripada atau pemberian nikmat. Makanya sering kita dengar alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Antum ketika dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi masuk akal nggak jamaah? Ini kan musibah itu rasa sakit. Rasa sakit bertemu dengan rasa syukur, rasa senang. Gimana? Antum harus ingat-ingat bahwa yang namanya sakit itu bukan sakit jasad, tapi sakit ruh. Dan sakit ini jamaah, itu bukan pas ketika tertimpa. Sakit bukan pas ketika tertimpa. Tapi setelah kita mengetahui apa yang kita dapatkan setelah tertimpa sakit itu. Anak kasih contoh biar jelas. Contohnya gini. Antum misalnya ada yang nawarin. Antum, apa ya misalnya. Saya pukul sama tempat tisu ini. Sekali pukulan dapat duit 20 juta. Mau gak? Sakitnya kerasa gak? Oh ya pukul aja. Kayak misalnya ada seorang raja, saya bakal pecut kamu sekali pecut 1 miliar. Ya luar biasa. Itulah, makanya rasa sakit itu bukan pas ketika dipecut. Tapi bagaimana apa yang akan saya dapatkan setelah dipecut. Oh ya sudah, musibah yang saya dapatkan sudah surga. Sudah. Bahkan siapa makhluk Allah yang gak pernah kena musibah? Antum tahu? Makhluk Allah yang gak pernah ketimpa musibah. Firaun tuh gak pernah ketimpa musibah. Tapi itu makhluk Allah yang paling buruk jamaah. La'natullah alaih. Kalau kita sebut nama Firaun, la'natullah alaih. La'nat Allah atasnya.
Itu nggak pernah sakit. Firaun nggak pernah sakit jamaah. Tapi itu makhluk yang paling buruk. Dapat pecutan, tak, alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah. Bahkan antum tahu penyakit yang paling disenangi orang-orang soleh apa? Demam, betul. Orang-orang soleh itu paling seneng sama demam. Kenapa? Penyakitnya menyeluruh rasanya. Seluruh tubuh kena, rasanya sakit semua. Ini semua dosa saya kena. Kalau misalnya penyakit mata, berarti kalau kita sabar, semua dosa-dosa yang ada di mata kita diampuni sama Allah. Ada di tangan kita pegel, semua dosa-dosa yang ada di tangan kita diampuni sama Allah. Kalau demam, semuanya. Semua dosa-dosa yang ada di tubuh kita diampuni sama Allah. Makanya hukumnya haram kita menghina demam. Sekarang kan lagi musim nih. Katanya lagi naik lagi nih. Anak pun batuk. Karena biasanya kalau di pondok pesantren, walaupun sudah wajib pakai masker, santri itu habis Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dipegang, ya garuk-garuk, ya udah muskilah. Anak nggak tahu ya, dan itu banyak, ada 1000-an salaman setiap hari. Ada santrinya ada 1000. Anak mau nolak, aduh afwan, sakit hati dia. Padahal anaknya yang ngajarin gimana kalau ketemu salaman gitu. Ya, butuh di pengumumanin, ada pengumuman khusus nanti insya Allah. Nggak boleh salaman dulu ya sama Ustaz gitu. Barakallahu fikum itu adalah bersyukur ya. Jadi kalau misalnya tadi minum obat, kalau orang yang murka sama takdir Allah, dia nggak mau minum obat, tapi mati sama penyakitnya. Itu yang murka. Yang kedua, yang sabar, itu dia minum obat tapi rasanya pahit, dia telan, paksain. Sabar. Kalau ridho, lidahnya udah kebal, diminum, enak, diminum. Kalau syukur, dia minum obat, dicampur sama madu airnya. Jadi pahitnya hilang. Diminum jadi nikmat. Alhamdulillah, bersyukur. Barakallahu fikum. Belum. Gimana jamaah? Ada yang mau ditanyakan jamaah? Tafadhol, selama itu bisa ana jawab. Waalaikumsalam. Maksudnya diam aja ini? Oh iya, teh. Nah, ketika kita tertimpa musibah, benar disunahkan kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita ucapkannya dengan tahu maknanya. Artinya bukan hanya di lisan saja. Seorang tabi'in Fudail bin Iyad ketika bicara, ada orang yang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail bin Iyad, ente tahu nggak konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya ente harus tahu bahwa semua yang ada di kehidupan ente itu punya Allah. Ketika ente ngucapin itu. Ketika dapat musibah sakit, ini punya Allah. Karena semua yang ada di diri antum punya Allah. Dipinjemin sama Allah. Ya. Jadi memang sunnahnya seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun tadi misalnya kalau kita diem, maksudnya diem itu misalnya ada sesuatu yang tertimpa musibah, kita dengar musibah dari saudara kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi perasaan kita mengatakan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu sudah cukup. Kalau mau lebih lagi kita bantu. Kalau nggak bisa bantu ya sudah. Takutnya pengen bantu tapi bukan ahlinya misalnya. Karena ada orang yang kuli bawa kaca 3 sisi bawanya. Kalau 4 sisi kan pecah kacanya. Akhirnya dibawa 3 sisi. Kacanya kotak. Tahu-tahu ada yang pengen bantu, diambil di sisi yang satunya. Pas dipegang, pecah semuanya. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya. Gitu ya. Insyaallah Pak ya. Tapi ada lagi? Ya. Kalau ikhlas itu adalah memurnikan semua ibadah kepada Allah. Kalau di Indonesia, ikhlas itu yaudah saya ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu artinya akhlas yukhlisu, memurnikan. Ibadah, ketika kita berbuat sesuatu, apapun itu bukan hanya ibadah ya. Berbuat kebaikan apapun, niatnya karena Allah itu jadi ibadah karena ikhlas. Jadi niatnya karena Allah ikhlas. Kalau ada karena selain Allah itu namanya lawan kata ikhlas apa? Syirik. Ya. Syirik itu ada yang selain Allah di situ. Tapi kalau ridho itu rela apapun yang terjadi.
Bisa masuk ke ridho, kata lainnya seperti qanaah. Pernah dengar antum? Qanaah. Qanaah itu ridho atas apa yang ada. Itu qanaah namanya. Nah, insyaallah ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja. Kita tutup dengan... Oh ya, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Oh ya, ada. Fadhal. Baik. Ketika kita tertimpa musibah, lalu kita sabar, apakah musibah itu akan menjadi nikmat bagi kita? Gimana jemaah? Jawabannya, karena kita berpikir bahwa yang namanya nikmat itu adalah berbentuk yang baik saja. Kalau secara istilah, iya betul. Ketika ketimpa musibah rasanya sakit, terus kita sabar, maka musibah ini jadi nikmat bagi kita di mana nanti? Di akhirat. Kalau menjadi nikmat bagi kita di dunia, yaitu tadi dengan tingkatan yang nomor 4, yaitu bersyukur. Bagaimana orang yang soleh, yang sudah tingkatannya tinggi, selalu tertimpa musibah, lalu dia sabar, sudah selalu sabar sampai naik lagi ke ridho, sampai tingkat tinggi lagi kepada bersyukur, maka bisa jadi musibah itu seperti nikmat bagi dia. Artinya ini pemberian. Nikmat itu artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jadi masalah apakah musibah yang menimpa kita ini murka atau nikmat? Itu yang jadi masalah. Ya, kadang-kadang kita tertimpa musibah ini Allah tuh lagi murka ke kita atau lagi sayang sama kita. Kan tadi hadisnya kalau Allah mencintai seorang hamba dikasih ujian musibah. Jawabannya bagaimana cara membedakan antara musibah ini murka Allah atau rahmat Allah atau nikmat? Jawabannya adalah dengan bagaimana kita menyikapi musibah itu. Plus bagaimana ciri-cirinya. Biasanya orang ketika tertimpa musibah itu kembali kepada Allah. Kalau kena musibah masih lanjut dosanya, itu sudah murka itu pasti. Ya. Makanya inna batsya rabbika lasyadid. Dan yang antum harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika murka sama hamba, itu enggak langsung diazab. Sama Allah dibiarin dulu. Siapa tahu ini hamba kembali sama Allah. Makanya di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang musibah yang turun, bala yang turun, la'allahum yarji'un. Sebabnya agar mereka mau enggak kembali sama Allah, mau doa enggak sama Allah. Dalam suatu hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak pernah meminta sama Allah, Allah murka sama dirinya. Kenapa? Kenalnya pas lagi kena musibah. Sama kayak orang-orang kafir tadi yang disebutin di Al-Qur'an. Mereka ikhlas sama Allah pas kena musibah. Antara adzan dan iqamah jangan malu angkat tangan. Jangan malu. Karena ya inilah di antara ciri-ciri Islam ini semakin asing. Orang berbuat baik malu dia. Ya. Makanya kita harus tancapkan di diri kita bahwa pundak kita ini sekarang ada nama baik Islam di atasnya. Contoh kalau misalnya antum di mana misalnya di kereta ya, kalau antum bisa pakai peci atau baca Quran silahkan, lebih afdal. Kecuali kalau keretanya dempet-dempetan ya susah baca Quran. Tapi kalau misalnya pakai jubah di kereta, apa hukumnya jemaah? Pakai gamis di kereta atau pakai gamis di mall, boleh apa enggak? Gimana? Apa itu termasuk dakwah? Jawabannya adalah tidak. Karena pakaian itu masuknya ke bab adat. Adat itu sesuai sama kondisi kaum tersebut. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah sampai bilang bahwa itu dilarang. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Nanti orang, apalagi sekarang yang anak tahu ya, banyak sekali orang-orang Arab yang bukan Arab asli ya, Arab tapi tinggal di luar negeri gitu. Mereka bikin konten ngejailin orang lain. Mereka pakai jubah putih, bawa tas gede. Ada orang di lift, dilempar tasnya, ketutup liftnya. Mereka langsung kaget, panik, disangkanya itu bom. Itu kan mencoreng nama baik agama Islam jadinya. Walaupun benar ya, Rasulullah SAW paling senang dengan pakaian jubah. Tapi bab pakaian itu masuknya ke bab adat. Artinya
Harus sesuai sama keadaan itu. Ya, kayak misalnya antum kondangan misalnya, umumnya pakai baju umum aja. Jangan misalnya ke kondangan antum pakai jubah yang biasa dipakai imam-imam Masjidil Haram. Oh, pakai yang ininya emas, terus pakai sorban tumben-tumbenan. Itu nggak pas sama keadaannya. Jadi sesuai sama keadaan itu lebih bagus karena dapat menimbulkan fitnah. Nanti orang ngeliatin gitu. Antumnya juga nggak enak gitu ya. Jadi itu, bagaimana kita menentukan musibah ini datang? Rahmat adalah pertama, bagaimana sikap kita. Yang kedua, gimana setelah tertimpa musibah. Karena banyak anak, subhanallah, seperti diperlihatkan ibrah sama Allah. Ini orang di hadapan antum ini adalah orang yang selalu diuji sama Allah tapi nggak mau sadar-sadar. Nggak mau sadar-sadar. Anak sering mendapati itu. Ini udah diuji terus aja begitu. Dia pernah jamaah ada seorang sahib yang mana dia kita waktu kuliah ya, dia kecanduan main game. Pas semester 1 dia banyak banget pelajaran yang nggak lulus. Semester 2 anak kasih tahu ente udah banyak nggak lulus, belajar masih main game. Semester 3 terus, akhirnya sekarang masih belum selesai kayaknya skripsinya. Itu yang jadi muskilah, yang seperti ini harus diambil ibrah. Udah dikasih pelajaran sama Allah, tapi dia nggak sadar-sadar. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika seseorang tertimpa musibah, yang namanya musibah itu takshifu haqa'iqin nas. Musibah itu membuka siapa manusia ini sebenarnya. Ditimpa musibah, ngamuk dia, dapat nikmat, dia sia-siakan. Dia maksiati Allah dengan nikmat itu. Seperti cerita juga yang biasa anak kasih ke anak-anak. Kalau nggak salah udah pernah sebutin tentang Abdullah, seorang anak yang manjat ke gedung. Dia manjat ke atas gedung, dia lempar uang, yang mana di bawah gedungnya itu ada pasar, orang lagi pada jual beli. Pas dilempar fulus, orang-orang di pasar pada ngambilin fulus itu, boro-boro bilang terima kasih. Ngelihat siapa yang ngelempar fulus itu aja enggak. Woi duit. Padahal kata Abdullah, oh gini mereka ya. Besoknya naik lagi ke gedung, dilempar kerikil. Pas datang kerikil jatuh, oh siapa itu yang langsung nunjuk ke atas mereka. Sama kayak keadaan kita seperti itu. Dapat nikmat nggak sadar, dikasih ujian sedikit, ya Allah kenapa saya doang yang begini? Cerita sana sini, seakan-akan dia yang paling sengsara di muka bumi ini. Hati-hati seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Gimana? Ada lagi? Tafadhol. Dibantu. Kalau misalnya ada orang yang tertimpa musibah, lalu datang ke kita minta dibantu, terus kitanya nggak mau, oh nggak bisa, ya. Oh ya teh, ya kita kasih tahu kita nggak bisa ngebantu gitu ya. Marah, nah, itu yang salahnya pas dimarahnya ya. Ketika dia marah ya sudah kita tinggalin ya. Mau gimana lagi? Kalau kita ladenin ya tambah muskilah berantem nanti. Kita tinggalin aja. Blokir WA-nya. Hah? Nggak apa-apa. Daripada menimbulkan mudarat besar. Antum tahu Hajar itu mendiamkan seorang muslim. Itu nggak halal lebih dari 3 hari ya kan? La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Nggak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini untuk urusan dunia saja kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau urusannya sampai ke bawah akhirat kita, bayangin kalau kita ladenin terus dia malah benci sama kita segala macam sampai disebut-sebutin keburukan kita ke orang lain, bahkan sampai bikin fitnah, itu kan udah sampai ke akhirat urusannya. Daripada itu istilahnya saddu dzari'ah, memutus jalan yang lebih besar keburukannya. Itu nggak apa-apa. Kalau mau gimana lagi, kalau biasanya dia telepon pakai WA ya sudah kita blokir WA-nya, mau gimana lagi. Kalau misalnya dia biasa datang ke rumah kita, gimana? Tulis di depan pintu, tidak menerima antum wahai fulan gitu. Ya. Tapi selagi kita bisa bicara baik-baik ya, sabar ya, kita maafin lah ya. Namanya saudara muslim, pertama jangan kayak gitu dulu, jangan diblokir dulu. Karena bisa jadi sikap kita ke dia itu sebagai
qudwah bagi dirinya. Oh, ini orang gak mampu, saya udah paksa-paksa tapi tetap sabar, tetap maafin saya, tetap nasihatin saya, itu lebih baik. Ya. Karena kata Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, sama seorang sahabat, saya punya pembantu salah mulu kerjaannya. Berapa kali saya harus memaafkannya? Kata Rasulullah apa? 70 kali sehari maafin pembantu. 70 kali sehari. Mecahin piring, saya maafin. Hancurin lampu, saya enggak ya, kalau kayak gitu beda lagi urusan. Istilahnya kesalahan yang nggak sengaja gitu ya. Tapi kalau sudah nggak kompeten jadi pembantu ya sudah, nggak bisa dong. Kita pecat aja. Gitu ya, barakallahu fikum. Selama kita bisa baik-baik, kita baik-baik. Kita kasih tahu baik-baik. Ya, ada lagi? Fadhal. Tep. Kira-kira menurut antum ada saudara kita yang gak sholat minta bantuan, mana yang lebih bagus, kita bantu atau tidak? Kalau kita tidak bantu, bisa jadi orang itu akan benci sama kebaikan. Ini orang yang sholat tapi pelit, nah gitu nanti kan. Hah? Tapi kalau kita bantu bisa jadi, oh Masya Allah ya, dia sholatnya rajin, rezekinya dilancarin sama Allah. Nah, sambil kita ngasih, sambil kita nasehatin. Dan itu dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan seorang kafir yang benci sama Rasulullah SAW dikasih 100 unta. Bahkan ghanimah, ya, sahabat Sofwan. Ya, lagi perang, ada ghanimah, ada emas bertumpuk, ambil semuanya. Awalnya Sofwan marah sama Rasulullah, jadi tawanan. Ketika disuruh ambil ghanimahnya, kata Sofwan cerita, saya belum pernah nemuin manusia yang saya datang ngamuk sama dia, pulang-pulang, ini orang paling baik semuka bumi saya kecuali Rasulullah SAW. Paling baik di kehidupan saya gitu. Langsung masuk Islam. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Makanya kan kita biasanya kaum muslimin dakwahnya baksos ya, apa? Bakti sosial. Iya. Subhanallah, anak pernah ngeliat ya, ada seorang dai cerita. Ada seorang anak di Afrika yang ibunya ini Kristen. Dia gak mau masuk Islam. Anaknya juga gak mau masuk Islam. Akhirnya sama ibunya, ini kondisi lagi paceklik. Afrika itu negara yang finansialnya rendah. Ini anaknya dibawa ke tempat Darul Aitam, penitipan anak yatim, karena ayahnya sudah tidak ada. Tapi ini Darul Aitam diajari agama Islam di situ. Sama ustadznya, Bu, tapi di sini kita ajarkan dia agama Islam. Kata ibunya, iya nggak apa-apa, yang penting dapat obat, kalau sakit dapat makan. Oh ya, dikasih makan. Dan anak ini tahu bahwa yang namanya orang tua kalau belum masuk Islam nggak bisa didoain. Kalau meninggal masuk neraka, ya kafir. Kalau meninggal ya kafir, masuk neraka gitu kan. Ini anak sering kabur dari pondoknya buat dakwahin ibunya. Bu, ayo Bu syahadat, nggak mau. Sering kabur, seminggu bisa 3 kali kabur, maksa ibunya syahadat, nggak mau ibunya. Suatu hari ada seorang dai dari Kuwait datang bawa itu tadi baksos. Baksosnya kata dainya, saya bahkan ini harga dengan fulus ini di negara kita nggak ada apa-apanya. Tapi harga semurah ini di sana itu bisa beli beras, bisa pandang pangan, makanan pokok segala macamnya, sandang pangan dibeli, bisa beli. Dan subhanallah anaknya datang ke dai ini. Syekh, saya udah mendakwah ibu saya ratusan kali, tapi ibu saya nggak mau masuk Islam. Kata syekhnya, oke, kalau gitu panggil ibu kamu. Sekarang kita bagikan sembako ini. Kita bilang bahwa sembako ini dibagikan atas nama ibu kamu. Jadi misalnya ibunya si Fulanah, atas nama Fulanah. Dibagiin ke orang-orang, Fulanahnya ikut. Dibagiin ke orang-orang, mereka bersyukur dia yang dipeluk Fulanahnya. Sehingga orang-orang, Masya Allah, orang muslim itu baik. Masuk Islam langsung di depan anaknya yang syahadatin. Kata ibunya, wahai anakku, saya mau masuk Islam. Kalau kayak gini Islam baiknya gitu kan. Disyahadatin sama anaknya. Nangisnya luar biasa itu videonya. Itulah dakwah yang luar biasa, dakwatul hal. Kalau antum ceramah kayak gini, syaratnya kaumnya harus menerima bahwa antum bisa ceramah. Tapi kalau dakwatul hal, dakwah secara keadaan, itu yang paling pertama. Orang-orang desa yang nggak tahu antum, mereka nggak tahu kalau antum hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, enggak.
Mereka tuh belajar dari siapa antum, keadaan antum tuh gimana. Oh dia dermawan misalnya, sering membantu, perkataannya bagus, senyum. Nah, itu dakwah yang paling kuat justru dakwatul hal. Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah dakwahnya cuma lisan aja, orang kafir nggak ada yang masuk Islam. Tapi dengan hal dikasih sedekah. Subhanallah. Barakallahu fikum, karena sudah waktu qomat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.